Fatihah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Ila angqal ishab man idza qulta saddaqaka wa idza hawalta amran amraka wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Jadi keterangan beda neng kitab Ihya Ulumuddin. Montro lebih lengkap, lebih jelas boleh ben muka kitab seanyamah kitab apa? Ihya Ulumuddin. Insyaallah juz 2 Sahifah utawa nomor 177. Insyaallah mun tak keliru. Dijelasaki tentang kancah. Ya tiba ni dina melolo rasa nyebut masalah kan? Masalah kancah. Bahkan Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali sampai andi jazan atau syi'ran, suatu syi'iran. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak. Ya jelas ya. Saongkuna jadi ban menyarikan cara panggempang sulit. Ya pokok ketika beda suatu orang yang selalu bersama diri bakna, sementara waman yadurruhu nafsahu liyamfa'uka, ketika dia mau berkorban untuk dirimu walaupun bahaya bagi dia, tapi kebahayaan itu adalah kemanfaatan bagi bakna, maka dia adalah kancana paham ya? Mayyadurruhu nafsahu, sampai berani otaba sampai walaupun bahaya tapi tak bahaya prana ya, tak bahaya banget. Bahaya tapi kebahayaan gila merupakan suatu kemanfaatan bagi bakna. Contohnya enggak dia? Masa-masa ben, contoh kecil ya, hanya sebagian contoh kecil. Ben sekarang ini berada neng pondok pesantren. Sesuatu yang manfaat di luar pesantren dibawa ke dalam pesantren maka menjadi suatu kemudaratan. Seperti contoh adalah mixos atau bekna megang suatu alat mixos, yakni HP ya. Misalnya benekuk HP dipegang orang di luar adalah suatu manfaat. Misalnya beda seseorang memegang HP tersebut digunakan untuk manfaat. Seperti contoh ya ngupload sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, tak ngupload hal-hal aneh, tak ngupload tulisan-tulisan yang sifatnya membongkar aib diri sendiri. Ini musim di sekarang ya. Musim dia osom dia sudah kapra dia sudah menjadi kebiasaan orang ketika galau ya upload neng Facebook masing-masing. Ini sebenarnya bukan lelucon, justru menurut saya ketika Anda bercerita di medsos, maka Anda membongkar aib sendiri. Aib bentibi dia bongkar. Misalnya ada masalah dalam kekeluargaan, upload in dalam badana HP tersebut, maka ini bahaya. Kemudian di satu saat orang seponah atau kancana bekna kancan benerya membutuhkan HP tersebut, yang HP tersebut manfaat bagi kanjana tapi bahaya ke aben tibi,
beki ke kancana. Ini yang dimaksud ajri berarti kancangku. Mun sesuatu bahaya yang lain banyak yang ekstrim. Contoh-contoh yang ekstrim buat bahaya buat dirimu tapi manfaat bagi kancan beuna. Pokok intinya ketika orang mau membahayakan dirinya untuk dirimu, maka itu adalah kancah yang sebenarnya, kancah yang hak yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Paham ya? Dan begitu pun waman idza raibuz zaman sadda'aka sattata fihi samlahu liyajma'aka. Ada suatu pilihan membingungkan, ada suatu hal yang membingungkan, maka dia misalnya dalam keresahan misalnya saat ini adalah suatu keresahan resah, maka dia mendampingimu dalam keresahan itu, dia mendampingimu mendampingi benar. Akan tetapi ketika dia ada suatu ketidakadilan atau ketidakbenaran di dalam kancah tersebut, maka memilih untuk berada di dirimu sendiri, bukan berada di teman yang sesat tersebut. Paham ya? Kadangkala oleh Sayyidina Ali disebut seperti ini mengarah kepada itu. Kadangkala paninga kancah walaupun lopot, walaupun salah dibela. Ya. Oh, berarti ada yang membela dirimu di saat salah itu sebenarnya bukan teman dirimu, akan tetapi mendorong Anda semakin dekat kepada jurang kepahitan dalam kehidupan. Maka jelas dikatakan di syair yang sebelumnya adalah aduka, musuh daripada Anda. Jadi seekor cai musuh dalam selimut, musuh dalam selimut, membantu dalam kemaksiatan, kan katanya teman tapi membantu dalam maksiat, oh berarti sudah bukan teman. Paham kan ya? Untuk menyaring Anda harus mempunyai filter khusus dalam kehidupan, baik itu bersama, dikala bersama ataupun di saat dalam kebersamaan dalam teman, harus ada suatu filter khusus. Mana teman saya, mana musuh saya. Kadangkala yang dekat dengan Anda sejatinya, hakikatnya adalah musuh nebakna, tapi tak terlihat, alos. Tapi erongke cak sekolah maralah nang dia benko masa ben mangkerah atin anang ko yak sakit engko yak masa ben mangkeng ko sakit ben sekolah. Inilah benih teman lah ya. Arwah apanya mana belabeh, tahu belabeh? Tahu belabeh? Laba-laba arwah membikin suatu sarang sebenarnya bukan untuk dia, tapi untuk jebakan mangsa-mangsa yang akan menjadi santapannya. Itu sarang laba. Mun bada orang sakit, ngajak orang tak sekolah, aro laba-laba. Laba-laba cak maturan bahasa Indonesianya laba-laba. Belaben jan reng apa? Orang kelabengan. Belaba. Laba-laba yo belaba. Ya, hati-hati dalam berteman ya. Terus dilanjut al-thalitsu senomor telo pakon akancah kepada orang as-shalah. Baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsatu ini sekaping telo as-shalahu paling bagus fala tashhad maka jaga asampian fasikon oleh fasik musirun senetepe ala maksiatin atas maksiat. Jadi sudah jelas ya. Jadi bakna setia itu
apanya mana sudah mempunyai suatu pilihan baik, pilihan yang baik, bahkan pilihan yang sangat ekstrim. Seperti kita diperintahkan kemarin untuk satu akancah kepada orang seandi akal otabe akal sehat akalnya. Nomor 2 ben epakon akancah ben orang se husnul. Nomor 3 setia epakon akancah ben orang as-shalah otabe orang bagus. Maka ben kare mengambil suatu tafsiran tersebut fala tashab fasikon, jelas ben tak usah akancah otabe jangan berteman kalaban orang fasik. Contohnya fasik itu sudah dijelaskan dia musiron ala maksiatin kabiro. Dia selalu bermaksiat. Keberak maksiat, katemur maksiat, kalau maksiat, maka dia tidak boleh menjadi teman diri. Paham ya? Terus li'annahan karena sahuna orang yakhafu setako Allah dan Allah la yusiru panika pakna tepe pasala orang ala maksiatin atas maksiat. Jadi mun orang tako ke pangeran ya, mun orang takwa dek Gusti Allah taala mesti la yusiru ala kabira. Dia tidak berjalan otabe dia tidak selalu bermaksiat kepada Allah. Maksiat sih memang manusia itu tidak bisa terhindar dari maksiat. Tapi mun benar ya maksiat ke pangeran wah akan dia menjadi suatu karupuk ya. Karupuk benarena di saat bersama orang sepodua. Benreng tua dua erosoro salah anda akikir kareng tuana. Arah pemi akikir karena lagi asik menonton mixos atau menonton suatu selebriti, kisah sebutan selebriti. Di sana isinya fitnah tapi lebur kebeen karena sekelas. Karena sekelas dari pemikir nabakna membongkar, menaburkan, memanjang suatu permasalahan seseorang, itu semua diliput ya. Pagi-pagi landi sarapan dosa ke pangeran, nonton TV tidak terasa asik luar biasa. Kenapa? Karena yang di televisi dianggapnya sama dengan diri kita. Filmnya ya gitu-gitu aja, gampang ditebak, gampang diraba, akhir-akhirnya atobat. Mari atobat kecelakaan mati. Letak lari dari itu sudah Anda tertipu. Penasaran, hari kemarin mun nyakein ibu pas tiba remah, durhaka kepada anak, ditayang, akhirnya resmi ebos toben ibun tiba resmi ebos toben ibun tiba beto. Siapa jadi ya? Iya ben nonton bolan. Padahal ya kita kaji di sana benar memang ketika penjelasannya benar menjelaskan tentang azab, berani kepada orang tua tapi adabnya dihilangkan, berani kepada orang tua ditampakkan. Tersugesti pertama kali adalah jahatnya. Paham Ben ya? Jadi Anda terus tersugesti pertama kali dengan suatu lafaz atau suatu kejadian yang pertama, yakni durhaka kepada orang tua, sudah masuk ke otak Anda. Yang kedua, siksaan, alah masa iya. Yang dihilangkan adalah malah yang dihilangkan adalah suatu siksaan atau azab daripada Allah yang ditayangkan di dalam televisi. Malaikat cek-lecek biben. Masa perak bentak orang tua pas eta porkelap ya lekek jan.
Kenapa? Karena tersugesti pertama kali adalah kejadian durhaka kepada orang tua. Gitu aja. Mari durhaka ke orang tua. Jam 9 tayangan berikutnya adalah bengal kepada sang suami. Seret, judulnya adalah selingkuh di belakang suami. Paham ya? Akhirnya lafaz itu masuk duluan, masuk kada, sugesti kalimat itu masuk seret, bengal ka lalakena, bengal ka lakena. Bengal lah, beda dompet neng esal salah, kalak pesena. Tak amit kalagena ngalak pesena. Bila lakin keluar nanang ke apa to cuna merompi. Ada komunitas arasanan. Arasanan tatangke. Oh latih nik bini ini yang banyak terjadi di nik bini karena laki begitu selesai sholat subuh mun sempat baca Quran maka dia mandi kemudian berangkat bekerja ngalak landu beco kada pegedang ye mun sia landu ota besade geng sekelu sadena sudah paling nyepak rokok sehingga untuk arasanan orang tak sempat karena cekak ben rokok na kekek setiap bentar tak bisa lah berangkat setelah berangkat jam duhur pulang dia sholat setelah selesai sholat dia istirahat lagi-lagi tidak punya kesempatan untuk ngerompi. Jadi yang punya komunitas arasanan kebanyakan kaum wanita. Ada 10 setelah suaminya pada berangkat semua, lakin mangkat lah ya, mangkat ya dan je, apolong lah, seret. Sebelum acara rasan-rasan dimulai, mari kita bertawassul lebih dahulu supaya rasan-rasan menjadi berkah. Al-Fatihah. Jangan bimbinin nah. Jangan bimbinin aja dia. Mulailah rasanan sini, rasanan sana, membongkar aib orang lain. Pagi-pagi sudah bermaksiat. Maka titeni beban mun pagi-pagi sudah berani bermaksiat itu berarti tidak layak menjadi kancana be'na. Paham ya? Beda kancan sukses arwah lah mau dijatuhkan dalam kesuksesannya karena benar usaha tak cik sukses akhirnya melihat kancana sukses mengalih kancana sukses bencilah ya rasanin kau re si arwah makilah sukses arwah olen autang kebolo lah kebolo kapilah. Nah itu unsurnya pertama adalah suatu iri sehingga sugesti iri tersebut masuk pertama kali ke be'na sehingga be'na berkeinginan untuk menjadi orang seiri hati-hati ya karena kalimat bisa mensugesti be'na kejadian pun juga mensugesti be'na. Hati-hati dalam kalimat sugesti seperti contoh ya contoh saya akan mensugesti kalian dengan kalimat saya. Ya tonton bingko tek kebele arya sugestina. Ya, ben ya. Lihat ya, sekarang begini. Pertama coba angkat tangan be'na. Tanang ini, iya. Semua sudah selesai? Selesai? Kenapa kau mengangkat tangan? Karena isoro. Karena diperintah saya pertama kali saya memasukkan Anda angkat tangan Anda. Arab memakai angkat. Arab apa midai juga. Hah? Ini sugesti paham ya? Paham ya? Maka Anda sekalian ini mudah terpercaya, mudah dipengaruhi. Dipengaruhi ini mudah. Misalnya, ayo kita sama-sama berpikir, ya. Fokus ya kan kok ya.
Mari kita sama-sama berpikir tentang suatu kejadian. Tentang suatu kejadian. Paham ya? Berpikir tentang suatu kejadian saat ini yang kau lakukan. Wis, marilah. Yang kedua, mari kita sama-sama memikirkan tentang apa yang baru saja kau lakukan. Anda pikirkan apa yang baru saja engkau lakukan. Sekali lagi, memikirkan sesuatu yang baru saja lakukan, terserah. Sekarang pikirkan suatu warna. Warna favorit Anda. Maka sebagian dari Anda, sebagian dari pikiran Anda yang timbul adalah warna biru. Benar tidak? Artinya kembali kepada kalimat sugesti. Saya mempelajari itu untuk supaya saya tidak mudah dirasuki atau dimasuki suatu kalimat yang pertama, karena kalimat yang pertama adalah berbahaya. Jujur ya, barusan Anda memikirkan warna apa? Biru ya. Kenapa saya bisa mikir biru? Pink kan beda. Ben kan tak suka ke biru. Ben paling suka, mayoritas atau rata-rata wanita itu suka kepada pink atau ungu atau merah yang gemblang. Mun orang kongkian harus suka warna merah ben kuning, atas merah bebe kuning. Iya. Yang ngejeleng wah, yang ngeplak sehingga dari bebe gunung tengah le. Wah, ringkun kian. Mak itu karena atas merah bebe kuning tabrakan berenang. Paham ya? Kalimat yang pertama, hati-hati dalam tayangan televisi. Anda boleh melihat televisi, tapi Anda jangan mudah terpercaya atau terperdaya cerita tersebut. Mun nggak ini, mun enggak keadab, mun enggak kesiksaannya tak masalah. Tapi seke nggak durhaka ke orang tua, bengal ke lakena, irian ke kanjana, masuk semua tiga-tiganya dalam hitungan jam 6, jam 9 dan jam 10 dan 11. Teloan judul ini masuk kapi yang diingat adalah durhaka ke orang tua, ya bengal ke lakena, menjadi iri kepada kanja. Akhirnya telok masuk seret. Durhaka lah, bengal ke ibu nah. Celok kopok lah. Apa? Lekuk HP. Apa rabu menyuruhlah adik wasoro. Mapangko yang kau setekat sibuk. Paham ya? Sekali lagi, tayangan televisi jangan menjadi suatu bahan maksiat bagi kita, tapi menjadi suatu manfaat bagi kita, ya. Paham ya? Lanjut. Wa man la yakhafullah. Wa man la yakhafullah pada kening sentosa aki wa wa'ilu wa napa la tu'minu panikata kening sentosa aki wa wa'ilu wa napa banyak-banyak kacubana orang bal-bali yatawi yaru awal basara orang yatawi yuri kalaban perubahan al-ahwali banyak-banyak teka wal-irodi banyak-banyak saja. Maka jelas ketika orang tak takut dak Gusti Pangeran, ya wis lah aba-oba lah laku kuning du malam putih. Aba-oba artinya tak konsisten dalam kehidupan. Otaba tak istiqomah dalam kehidupan. Lakuna rajin lah. Lakuna rajin, lakun boleh lah. Tak rajin. Artinya tidak selalu berada dalam keistiqomahan. Orang mun tak takut dah ajunan Allah, ada tak bisa takut je. Kasarnya enggak roh.
tak bisa tekuk ya cok pas negu ongko ya tu ini peribahasa tak ning tekuk colok ben siapa negu colok ha aro peribahasa ya maksudnya tak ning tekuk benda cajana pot talopot bus telebus paden kapo tahu kapo ben kapo bila kebur wa jeblos mondoman wa ya roa benta se tak ning tekuk roa ngacepek ngacopok ngaca ada manfaatnya paham ya sehingga menjadi orang yang tak bermanfaat selalu menjadi seorang yang bermanfaat itu adalah dambaan kita semua menjadi orang dinik saya bermanfaat dalam keluarga lingkungan bahkan dalam sataretanan paham ya Allah alam swafat فقنا وفقنا وقرباتنا